Alhamdulillahirabbil alamin. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah dan ampunan. Bersihkan diri, jernihkan hati, dekatkan diri pada Ilahi. Saya Ajrun Karim selaku General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga puasa Ramadan tahun ini membawa kebaikan, keberkahan, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah, pemirsa Bangka Pos dan sahabat PLN yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kita jelaskan terkait dengan keutamaan dari ibadah membaca Al-Quran, bahwa bulan Ramadan ini bulan di mana kita untuk menaruh perhatian terhadap Al-Quran, sumber petunjuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan pahala yang besar di setiap hurufnya. Akan ada satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 dan seterusnya, sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun untuk kita perhatikan bahwa keutamaan dari membaca Al-Quran juga akan sangat bergantung pada adab kita di saat kita membaca Al-Quran tersebut. Sehingga menjadi penting bagi setiap muslim dan muslimah yang mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran adalah dengan memperhatikan adab-adab utama di saat dia membaca kitabullah. Di antara adab yang paling penting adalah yajibu 'alal qari al-ikhlas. Kewajiban bagi seorang yang membaca untuk ikhlas karena Allah. Dia baca Al-Quran bukan kemudian ingin untuk dipuji oleh orang yang ada di sekitarnya atau diketahui oleh orang lain dia sebagai seorang yang pandai membaca Al-Quran, tapi murni dia menjalankan ibadah ini adalah berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia butuh ampunan Allah, dia butuh pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlaskan diri kita di saat kita akan memulai ibadah yang agung di bulan yang agung ini. Ibadah yang kedua adalah mura'atul adabi ma'al Qur'an, fayanbaghi an yastahdira fi nafsihi annahu yunajillaha ta'ala. Semestinya dia memperhatikan juga adab bersama Al-Qur'an dan dia merasakan bahwa dia sedang bermunajat kepada Allah. Membaca Al-Quran adalah satu di antara ibadah di mana seorang hamba sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kemudian dia samakan antara membaca Al-Quran dengan membaca buku-buku yang lainnya. Bila seseorang terkadang membaca Al-Quran, membaca kitab, membaca buku, mungkin dia dengan penampilan seadanya atau sikap pada tubuhnya yang tidak dia perhatikan, tapi membaca Al-Quran harus dia sadari dia sedang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan pengagungan bahwa ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perkataan manusia. Kemudian yang selanjutnya di antara adab saat kita membaca Al-Quran adalah yang bagi idza arada al-qira'ah an yunazzifa fahu bisiwaki wa ghairih. Hendaknya dia membersihkan mulutnya baik dengan siwak atau yang lainnya. Ini dalam rangka bentuk bersuci pada mulut kita, karena kita akan membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk pengagungan adalah kita membersihkan diri kita, di antaranya adalah kita melakukan siwak. Ini kalau memang mungkin dan kita dalam kondisi berpuasa, ya barangkali kita ada kayu siwak, maka itu tidak mengapa dan tidak membatalkan ibadah puasa kita. Demikian juga barangkali seseorang dia butuh bersikat gigi, selama itu memang tidak menggunakan atau mungkin tidak tertelan pada saat dia menggosok gigi, maka itu juga diperbolehkan. Intinya kita dianjurkan untuk bersuci, untuk membersihkan anggota mulut kita agar saat kita membaca, inilah bentuk pengagungan di saat kita membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adab selanjutnya adalah yustahabbu an yaqra' wa huwa ala taharah. Dianjurkan baca Al-Quran dalam kondisi suci, walaupun tidak wajib, ya, walaupun tidak wajib, tapi dianjurkan bagi kita untuk bersuci. Dan tentunya bagi seorang yang berhadas kecil, ya segera dia bersuci dengan berwudu. Adapun bagi orang yang berhadas besar, ada dua kondisi. Kalau memang dia hadas besarnya adalah karena haid ataupun nifas, maka tidak mengapa kalaupun dia membaca Al-Quran walaupun
tidak mengapa, kata para ulama, kalaupun dia membaca Al-Quran dalam kondisi seperti itu. Adapun orang yang junub, lebih utama adalah dia meninggalkan membaca Al-Quran. Perbedaannya, kalau haid ataupun nifas, itu kan hadas yang bukan karena keinginan dia, bukan kehendak dia. Berbeda dengan kondisi junub, di mana itu sangat mungkin baginya untuk bersegera mandi dan kemudian dia dalam kondisi suci kembali. Sehingga secara umum dianjurkan bagi seseorang untuk bersuci baik dari hadas kecil maupun hadas besar seperti kondisi junub tadi. Ini diantara adab utama bagi kita untuk memuliakan Al-Quran. Jangan jadikan seperti kitab-kitab yang lainnya. Kitab-kitab yang lainnya kita pegang seenak kita, tidak dalam kondisi bersuci, bahkan mungkin kita menaruhnya sembarangan. Tapi untuk firman Allah Subhanahu wa taala, ta'addub ma'allah, beradablah dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di saat kita membaca firman-Nya, kondisi suci, mulut kita bersih. Mudah-mudahan ini ditambah lagi dengan keikhlasan yang ada di hati kita, keutamaan dari membaca Al-Quran akan semakin kita dapatkan. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.